Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Heruna Sadaullahi dari kelas 5A Pagi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 1903090012. Pemberdayaan adalah inti dari pekerjaan sosial. Pekerja sosial berusaha untuk memberdayakan individu sehingga mereka dapat mengatasi tantangan pribadi seperti penyalahgunaan zat atau gangguan makan, penyakit pribadi atau keluarga, dan trauma emosional akibat perceraian, pelecehan, atau kematian orang yang dicintai. Pekerjaan sosial dapat dan harus melibatkan advokasi untuk kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan sosial yang lebih besar. Teori pemberdayaan dalam pekerjaan sosial. Pekerja sosial menggunakan berbagai metode praktik dan teori. Misalnya teori pemberdayaan pekerjaan sosial berfokus pada mempromosikan pengembangan diri dan kesadaran dan membantu orang mengatasi kekuatan opresif yang menghalangi mereka untuk berkembang. Apa itu teori pemberdayaan? Teori pemberdayaan pekerjaan sosial melibatkan penggunaan metode intervensi untuk membimbing orang-orang mencapai rasa kontrol. Orang mungkin merasa tidak berdaya dalam hidup mereka karena sejumlah alasan, tetapi teori pemberdayaan berfokus pada bagaimana penindasan berkontribusi pada pengalaman ini. Selain itu, model berusaha untuk menentang sistem yang mencegah atau menghalangi orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep penting. Apa yang mencegah orang-orang terpinggirkan dari merasa diberdayakan untuk mengendalikan hidup mereka? Teori pemberdayaan pekerjaan sosial mengeksplorasi beberapa faktor kunci. 1. Blok daya langsung adalah struktur yang menghentikan orang dari mencapai tujuan seperti pekerjaan yang lebih baik, pendidikan lanjutan, atau perumahan yang aman. Contohnya termasuk akses yang tidak adil di sekolah yang didanai dengan baik dan berkualitas tinggi, praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif di perumahan, atau sikap seksis dalam budaya perusahaan. 2. Blok daya tidak langsung mengacu pada penindasan yang terinternalisasi. Kelompok dengan sejarah penganiayaan sering menyerap pesan negatif dari pelecehan yang mereka terima. Mereka mengembangkan cerita tentang pilihan dan kemampuan mereka yang terbatas untuk mencapai dan kemudian mewariskan ide-ide itu dari generasi ke generasi. Dimensi pemberdayaan. Bagaimana teori pemberdayaan dapat membantu pekerjaan sosial, individu dan komunitas mengatasi penindasan sistemik dan hambatan sosial yang mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. 2. Kesadaran sangat penting. Pendekatan pemberdayaan bekerja untuk mengembangkan kesadaran pada beberapa tingkatan. 1. Efikasi diri. Individu harus membangun kekuatan mereka dengan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat mengubah keadaan mereka. Pekerja sosial dapat membimbing individu melalui terapi yang membantu klien mengeksplorasi keyakinan mereka, mengapa mereka mempertahankannya, dan bagaimana mengubahnya. 2. Kesadaran kritis. Individu perlu mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di lingkungan mereka yang berdampak negatif bagi mereka. Berbagi kemungkinan orang untuk belajar dari satu sama lain dan tidak merasa sendirian dalam perjuangan mereka. 3. Pengembangan alat. Membangun kesadaran itu penting, tetapi tanpa intervensi yang mengatasi pola pikir negatif dan realitas sosial dan politik yang tidak adil, orang hanya bisa sampai sejauh ini. Alat tingkat mikro. Area untuk intervensi meliputi terapi yang menggunakan teknik yang untuk menekankan kekuatan orang. Manajemen kasus dapat memberdayakan individu untuk menjadi advokat mereka sendiri. Teknik wawasan yang diterapkan pekerja sosial ketika mereka menyampaikan manajemen kasus, terapi, atau program sosial dapat memberdayakan klien untuk mencapai tujuan mereka melalui proses pemeriksaan diri di mana klien mengevaluasi bagaimana mereka dapat mengubah situasi mereka dan memecahkan masalah. Alat tingkat makro. Selain itu, pekerja sosial dapat mengatur aksi kolektif dalam komunitas. Pengembangan program dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang isu sosial dan melibatkan anggota masyarakat. Proyek penelitian dapat mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada ketidakadilan sosial atau mengukur efek diskriminasi dan kekuatan
opresif lainnya pada populasi tertentu dengan menyediakan data yang menginformasikan praktik berbasis bukti. Teori pemberdayaan pekerjaan sosial dalam tindakan. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Tentukan kekuatan. 3. Menentukan tujuan. 4. Menerapkan intervensi. 5. Mengevaluasi keberhasilan pada tingkat kolaboratif. Bagaimana pekerja sosial dapat memberdayakan kelompok dan komunitas? Ketahui sejarah penindasan kelompok, bagaimana penindasan itu berasal, bagaimana penindasan itu terwujud di masa sekarang. Pahami kekuatan dan ketahanan kelompok, bagaimana orang beradaptasi dan mengatasi penindasan, apa yang memungkinkan komunitas bertahan dan berhasil dalam menghadapi tekanan dan pelecehan yang mereka alami. Mengenali keragaman dalam kelompok, bagaimana elemen seperti ras, kelas, gender, dan orientasi seksual memperumit dan mengubah dampak penindasan terhadap anggota kelompok yang berbeda. Dengan cara apa faktor ini dapat mempengaruhi cara penindasan terjadi? Reformasi dan pemberdayaan kebijakan publik, sementara mengembangkan otonomi dan penentuan nasib sendiri, dapat memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan pemberdayaan seseorang. Jenis pekerjaan ini saja tidak dapat mengatasi ketidakadilan sosial yang meluas. Pekerja sosial dapat melibatkan kelompok dan komunitas dalam diskusi tentang isu yang mempengaruhi mereka secara lokal dan global dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Reformasi kebijakan publik seringkali menjadi bagian penting untuk memperbaiki masalah sistemik yang membuat orang terpinggirkan dan melanggengkan ketidakseimbangan kekuasaan. Teori pemberdayaan pekerjaan sosial dapat menciptakan peluang untuk advokasi yang mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik.